Amanat pimpinan apel. Pasukan silakan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat atau wakili, dalam hal ini hadir Ibu Kajati dan Lantamal dan Lanut. Yang saya hormati para pejabat utama Polda Sumbar, Polres Sumatera Barat. Yang saya hormati Forkopimda Kota Madia Padang atau yang mewakili. Yang saya hormati para komandan kesatuan baik TNI, Polri. Yang saya hormati para Pamen, Pama, Bintara dan Tatama. Hadirin sekalian peserta apel yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rangka apel gelar pasukan pengamanan kontingensi gabungan TNI Polri tahun 2016. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat untuk mengecek kesiapan akhir pengamanan kontingensi terkait kekuatan personil, kelengkapan peralatan, sarana prasarana dan kesiapan lainnya sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Melalui apel pengecekan ini diharapkan rencana pengamanan yang telah dipersiapkan dengan matang dan cermat dapat dilaksanakan secara baik dan mampu mendorong sinergitas seluruh stakeholder dalam rangka penyelenggaraan pengamanan kontingensi dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, tertib dan penuh hikmat. Hadirin dan para peserta apel gelar pasukan sekalian yang saya banggakan, kesiapan pengamanan kontingensi ini atau yang disebut pengamanan penyampaian pendapat jilid 3 bagi kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi damai khususnya di wilayah Sumatera Barat, karena bukan hanya sebagai momentum solidaritas agama, tetapi juga datangnya dari berbagai elemen disertai dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Ini tentu mempunyai implikasi terhadap arus pergerakan orang dan barang, mobilitas transportasi serta transaksi perekonomian di wilayah Sumatera Barat. Peningkatan aktivitas masyarakat dan pergerakan perpindahan orang dan barang dalam menyambut penyampaian pendapat jilid 3 akan menjadi gangguan kamtipmas sehingga perlu kita kelola dengan baik agar terjaminnya rasa aman di masyarakat. Beberapa aktivitas masyarakat yang perlu kita perhatikan adalah pelaksanaan perjalanan menuju titik berkumpul, kegiatan longmat oleh para pengunjuk rasa, tempat-tempat yang menjadi tujuan dalam penyampaian aspirasi, serta pembubaran dan kembalinya para pengunjuk rasa. Sedangkan permasalahan arus lalu lintas yang harus kita atasi karena adanya penyempitan jalan yang digunakan oleh para pengunjuk rasa, perlawanan arus lalu lintas dan penutupan arus pada tempat-tempat perkantoran yang dijadikan sasaran pengunjuk rasa. Perlu diketahui pada tanggal 4 November 2016 telah terjadi unjuk rasa besar-besaran dengan dinamakan Pembela Umat Islam Jilid 2 terhadap dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama yang mengakibatkan beberapa personel Polri TNI mengalami luka sehingga berimbas terjadinya penangkapan terhadap aktivis pusat HMI yang berdampak sampai dengan ke wilayah Sumatera Barat dengan mengikut sertakan para organisasi Islam, ulama, dan mahasiswa se-Sumatera Barat. Memperhatikan berbagai faktor tersebut, saya meminta kepada seluruh personil TNI Polri dan instansi terkait yang terlibat dalam pengamanan ini untuk sungguh-sungguh merealisasikan langkah-langkah aspiratif sebagaimana yang telah dirumuskan. Saya berharap langkah antisipatif tersebut mampu sepenuhnya menekan terjadinya unjuk rasa yang bersifat anarkis. Kita semua harus terus berupaya dan berdoa agar momen hari pelaksanaan penyampaian pendapat jilid 3 ini tidak diwarnai dengan peristiwa yang membawa kedukaan. Selain itu, saya juga perlu meningkatkan adanya berbagai potensi gangguan kamtipmas
yang harus terus diantisipasi, seperti para aktor intelektual, provokator, penyusup, ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sabotase, perkelahian antar kelompok warga masyarakat, dan mengarah kepada kriminalitas. Memahami berbagai permasalahan gangguan Kamtipmas dan berbagai ancaman yang mungkin terjadi, maka dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pada pengamanan ini, TNI Polri beserta seluruh jajarannya dibantu instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya menyelenggarakan pengamanan ini dengan sungguh-sungguh, khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di mana masyarakat menyuarakan aspirasi harus sesuai dengan tutur kata yang santun dan sopan dalam penyampaiannya. Terkait hal itu, kekuatan yang diperlukan ini agar digunakan untuk melaksanakan pengamanan di tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi orasi dan penyampaian pendapat, perkantoran-perkantoran, jalur-jalur pergerakan massa, serta tempat-tempat dan kegiatan masyarakat lain yang perlu diamankan. Sehingga diharapkan pengamanan ini dirasakan oleh masyarakat dengan nyaman dan tertib dalam situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Hadirin para peserta apel gelar pasukan sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa pada pelaksanaan pengamanan penyampaian pendapat jilid 3 telah ditetapkan beberapa target untuk kita capai, yaitu 1. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat, baik pada saat menuju tempat berkumpul, pelaksanaan lomat, dan tempat-tempat yang akan dituju maupun selesainya pelaksanaan penyampaian pendapat. 2. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari, bagi yang menggunakan kendaraan, angkutan, dan pengguna jalan lainnya. 3. Terjaminnya keamanan dan kelancaran bagi para demonstran yang akan melaksanakan penyampaian pendapat ke tempat-tempat yang telah ditentukan. 4. Terbangunnya kesiapsiagaan sistem bagi seluruh personil TNI Polri dalam menghadapi perkembangan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan anarkis. 5. Termonitor dan terdapatnya semua kejadian, baik kejadian gangguan Kamtipmas dan arus lalu lintas dengan cermat, akurat dan benar, sehingga dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi secara berkesinambungan demi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pengamanan yang akan datang. Selanjutnya, untuk menghadapi tugas mulia ini, ada beberapa hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu 1. Siapkan dan pelihara kondisi fisik dan mental saudara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tampilkan sikap humanis, awali pelayanan dengan senyum, salam dan sapa, serta hindari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan. 2. Laksanakan tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, serta pelihara semangat pengabdian yang siap membantu dan melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. 3. Tingkatkan kepekaan terhadap situasi lingkungan dan lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen, Babinsa, Babin Kamtipmas di lapangan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di masyarakat, sehingga semua potensi yang dapat menimbulkan gangguan Kamtipmas dapat diantisipasi sedini mungkin. 4. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri maupun satuan guna mampu merespons secara cepat dan tepat berbagai peristiwa dan kejadian yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan kontingensi tersebut. 5. Gelar pasukan pengamanan personil ini, Polri dan TNI, dan kekuatan yang terlibat dalam pengamanan kontingensi pengawasan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kriminalitas dan tempat rawan kemacetan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. 6. Lakukan tindakan proaktif dan antisipatif dengan menggerakkan seluruh stakeholder guna menghadapi ancaman terjadinya aksi yang anarkis yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun kerusuhan. 7. Siapkan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. 8. Lakukan komunikasi, koordinasi dan kedepankan kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan seluruh instansi terkait dan segenap elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hadirin dan staf apel gelar pasukan yang saya hormati, sebelum mengakhiri amal ini, selaku pimpinan apel gelar pasukan pengamanan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil TNI Polri dan seluruh instansi yang telah berpartisipasi dalam apel gelar pasukan pengamanan kontingensi. Semoga pengabdian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini pula kepada seluruh anggota Polri dan seluruh elemen pengamanan yang terlibat dalam pengamanan kontingensi 2016. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya! Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma Ya Allah, Allah Tuhan yang Maha Bijaksana. Pada hari ini kami dapat melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan kontingensi gabungan TNI Polri. Jadikan ya Allah tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami dapat kami laksanakan dengan baik, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, modern dan terpercaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Jadikan kegiatan yang kami lakukan ini dapat membawa semangat dan motivasi untuk menyatukan persepsi dan pandangan, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Jadikan ya Allah bangsa dan negara kami bangsa yang rahmatan lil alamin, solid, utuh, bersatu. Hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Ya Allah yang mujibah sa'ilin, Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampuni dosa, kesalahan dan kekhilapan kami, karena kami yakin pintu maghfirah-Mu selalu terbuka untuk kami yang bermohon dan bermunajat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.